Hai guys, Assalamualaikum. Namaku Putri. Ini video pertama yang aku mau buat sekedar buat sharing ke teman-teman tentang suatu hal yang aku lagi interest akhir-akhir ini. Nah, aku lagi pelajari tentang MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator. Dia ngebagi kepribadian manusia itu jadi 16 kayak gini. Nah, nanti dari kepribadian itu dia juga ngejelasin kayak strength, weakness, relationship. Pokoknya tes itu kamu bisa dapet di 16personalities.com. Di sini aku mau ceritain tentang pengalaman aku terhadap tes MBTI. Jadi sebenarnya aku udah nyoba tes MBTI ini tuh nggak cuma sekali. Dulu 6 tahun yang lalu, 2014, aku pernah nyoba tes MBTI ini dan aku hasilnya ESTJ, Extrovert, Sensing, Thinking, and Judging. Tapi beberapa waktu lalu aku nyoba lagi tes ini dan hasilnya sangat berbeda. Aku mendapatkan hasil INFP, Introvert, Intuition, Feeling, and Perceiving. Nah, sebenarnya kenapa sih kok bisa berbeda kayak gini? Dan kepribadian itu bisa berubah nggak sih? Faktor-faktor apa aja yang bisa nyebabin? Oke, lanjut aja ya. Jadi sebelumnya aku mau jelasin dulu tentang kepribadian itu apa sih? Jadi kepribadian adalah pola pikir manusia dan perilaku dan sifat yang membedakan satu individu dengan individu lainnya. Dan makanya kepribadian itu unik karena emang dia suatu pola. Setiap orang dan orang lainnya bisa saja berbeda. Nah, jadi di sini aku mau ceritain kenapa ya aku dulu bisa ekstrovert, tapi sekarang aku bisa introvert nih hasilnya. Ada beberapa faktor yang bisa nyebabin kepribadian ini berubah. Itu ada dua, intrinsik atau ekstrinsik. Kalau misalnya intrinsik, itu bisa aja dari genetik kamu. Mungkin beberapa kalian menyadari kalau beberapa sifat kita itu tuh diturunin sama orang tua kita. Misal nih, orang tua kita orangnya hobi travel, bisa aja kalian juga jadi hobi travel kan. Atau misalnya orang tua kita orangnya ramah dan kalian juga jadi ramah. Terus yang kedua adalah faktor ekstrinsik atau faktor dari luar. Banyak banget faktor dari luar bisa menyebabkan perubahan dari kepribadian kita. Yang pertama, itu bisa aja dari keluarga. Dari keluarga kita bisa belajar banyak, belajar norma baru, pengetahuan baru, wawasan baru. Itu adalah keluarga yang pertama kali mengajarkan. Dan terus yang kedua, faktor lainnya dari eksternal adalah teman-teman kita. Teman-teman sadar nggak sih kalau misalnya perilaku kalian hari ini, pola pikir kalian hari ini itu juga berkat orang-orang di sekitar kalian. Mungkin entah itu teman kerja, atau teman sekolah, atau teman di komunitas. Hal-hal itu tadi menjadi beberapa penyebab kenapa sih kita bisa berubah kepribadiannya. Coba deh teman-teman di sini ngelihat diri teman-teman di 10 tahun yang lalu. Mungkin ada beberapa yang kalian ngerasa, oh iya ya 10 tahun yang lalu kayaknya nggak gini deh, kok sekarang kayak gini. Nah, itu tadi ada banyak faktor yang menyebabkan kepribadian kita berubah. Oke, jadi balik lagi ke pertanyaan, sebenarnya MBTI ini valid atau enggak sih? Jadi berdasarkan beberapa jurnal yang aku dapatkan, sebenarnya validitas dan reliabilitas dari MBTI itu tuh mencapai 70-80%. Sebenarnya cukup baik. Tapi ada alat ukur lain yang saat ini lebih sering digunakan dan validitasnya lebih tinggi dari MBTI, yaitu Big Five Personality atau Ocean. Singkatan dari Ocean dan penjelasannya sedikit, aku coba bacain. Jadi yang pertama itu adalah openness. Openness itu dia menunjukkan keterbukaan seseorang terhadap hal-hal baru. Semakin tinggi nilai openness kamu, berarti semakin tinggi pula rasa penasaran kamu untuk menyambut hal yang asing bagimu. Kemudian ada C, conscientiousness. Itu tuh menunjukkan ketelitian, kedisiplinan, dan kerapian. Semakin tinggi nilai ini berarti menunjukkan kita yang semakin teliti, semakin disiplin, dan semakin rapi, kayak gitu. Terus ada E, atau extraversion. Extraversion sendiri menunjukkan sikap keterbukaan terhadap lingkungan sosial. Semakin tinggi nilai extraversion berarti semakin mudah diri kita untuk mengambil energi dari lingkungan sekitar. Semakin rendah nilai kita extraversion berarti kita lebih pendiam dan menikmati waktu untuk sendiri. Kemudian A, agreeableness, yaitu menceritakan sikap kamu ketika berinteraksi dengan orang lain. Semakin tinggi nilai agreeableness berarti kita semakin mudah bekerja sama, semakin mudah menyetujui, dan lebih suka memaafkan. Dan semakin rendah nilai A, itu berarti kita lebih kritis dan lebih keras. Yang terakhir adalah N, neuroticism. Itu tuh mencerminkan sikap neurotik seseorang. Skor neurotisme tinggi bisa berarti orangnya lebih mudah cemas dan khawatir. Semakin rendah nilai neuroticism berarti justru lebih bisa tahan terhadap sesuatu yang ambigu.
Nah, yang gak boleh dilupain adalah manusia itu dinamis. Setiap hari kita bisa berubah-ubah. Setiap hari mungkin semua yang terjadi di diri kita bisa dapat ambil pelajaran-pelajaran baru buat menghadapi kehidupan di hari berikutnya. Jadi, kalian jangan sampai melabeli diri kalian atas satu buah tes kepribadian yang ada di internet aja ya. Tuh, lakuin aja semua yang hal mau kalian lakuin. Yang penting itu ngebangun diri kalian menjadi lebih baik. Ini hidup kamu yang nentuin diri kamu sendiri. Kamu yang nentuin kamu mau menjadi orang seperti apa, kamu mau menjadi dikenal yang seperti apa, dan maksimalin potensi yang ada di diri kalian. Lakuin aja, explore aja semua hal-hal yang menurut kamu bisa bikin kamu lebih maju. Nah, segitu dulu video aku hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Share ke teman-teman kalian yang mungkin juga lagi tertarik tentang tes kepribadian. By the way, aku di sini bukan psikolog. Aku di sini cuma lagi tertarik aja tentang MBTI. Mungkin kalau misalnya ada salah-salahnya mohon maaf. Boleh komen di bawah. Dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum.